Oke Pak, silakan Pak Jabri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sambil yang lain ya Bu. Selamat pagi sahabat peserta sekalian. Bersyukur kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Juga dari pengurus PAN dan rekan-rekan semua. Lanjutan pada pagi hari ini, tugas yang akan disampaikan adalah untuk kelompok 1. Kelompok 1, butir-butir 1. Nah, dalam hal ini mohon kepada kita sekalian untuk dapat mengikuti dengan seksama demi perbaikan-perbaikan yang lebih sempurna untuk dari kegiatan-kegiatan atau tugas yang telah disampaikan. Dalam hal ini, untuk menyampaikan, mempercayakan kepada Pak Jaka Suyana. Kepada Pak Jaka dipersilakan, Pak. Aduh, berbarengan nih Pak. Ini orang masuk ini. Gimana? Nggak masuk, Pak. Enggak ada kawan. Saya berbarengan kegiatan. Oh gitu. Sebentar Oh ya. gini Pak Jaka. Pak Jaka. Ya. Pak Jaka, kalau memang demikian, kalau tidak ada yang bisa menyampaikan tentang biarlah saya sampaikan, saya yang akan menyampaikan. Oke, siap. Ini udah tak buat. Oke, makasih. Ya. Silakan. Biar Pak, saya itu Mutarom ada Bang Mutarom. Pak Mataram. Mana Pak Mataram tidak di tempat nampak ini? Enggak apa-apa, sampaikan nanti saya lengkapi. Oke, ini saya Itu Pak. Pak Amrudin. Siap. Ya. Ambil alih. Ayo Pak Amrudin. Mari yuk. Silakan Pak Amrudin. Kelompok 1 ini sama dengan orang berbini 2. Jadi mana yang dipilih? Ini di dalam apa? Keluar dulu Pak Jaka. Ya keluar dulu. Amrudin. Oke, kita mulai Pak ya. Jadi Pilih kegiatan ini apa kegiatan yang lain. Nah itu sama dengan bini 2 tuh. Ya. Nah, mana bini mana yang dilayani dulu ya? Iya, anunya nih, gawenya nih sesama enak itu. Gawat. Iya. Jangan selingkuh aja lah. Saya asesor TPP dan beliau juga pengantin yang kebetulan letaknya kejauhan. Beliau adalah Halo Pak Jaka. Ini masih Pak Jaka, silakan keluar dulu Pak Jaka. Stop share dulu Pak Jaka. Tutup dulu. Ya, nanti Pak Amrudin masuk. selamat pagi Ini bocornya apa nih suaranya? dan Bu Afif. Bocornya sebelah. Iya, ya? tuh. Jaka belum nutup nih. Kalau di sekretariat itu Di berada di- di satu di mic-nya apa, dimatikan. ruangan bocor. Pak Jaka mic-nya dimatikan. Nur bahwa Anu. sebelum kita Pak Jaka mic-nya dimatikan. Halo Pak Jaka. Pak Jaka. Di unmute dulu itu Pak suara Pak Jakanya. Jemut baik tuh. Sudah tuh. Silakan. Sudah Pak. Sudah Pak Amrudin silakan. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak pribadi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Salman. Yang terhormat Sekban, Bapak pendamping, Bapak Ibu-ibu di kelas B. Kelompok 1 terdiri dari Pak Adit Jaka Suyana. Ya, bukan Jaka Sunaria. Jaka Suyana. Ya. Kami kebetulan dapat butir nomor 1, siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi.
Siswa menunjukkan disiplin level 1. Tampilkan Pak. Silakan tampilkan Pak. Ini sudah. Belum tampil. Buka dulu tampil. Masuk Pak. Belum. Klik share screen yang warna hijau. Sudah. Klik share screen. Skrip bawah Pak. Masuk. Belum. Di saya sudah. Pak Zainal. Saya sudah masuk nih nah. Itu. Sudah. Pak Tamat masuk. Ya, saya bantu. Ya. Benar ya? Iya, benar. Ya, terus. Saya jadi operatornya, Bapak yang menjelaskan. Silakan Pak. Pak Sekban, tolong dibesarkan presentasenya. Dibesain Pak. Ya. Oke. Ya, Pak T ini Darun. Sini Pak Sekban, slide-nya Ya. ada baharui tidak Pak Sekban? Ada yang Saya ya, yang terakhir yang dikirim ke Pak Sekban. pribadi ya? Iya. Sekban ini merangkap nih. Oke. Oke. Saya mau cek dulu. Dikirim jam berapa Pak? Jam berapa ya? Belum sampai Pak. Kirimnya di link apa di Google Halo Pak Amrudin. ayo atau ngirim di chat pribadi, WA pribadi. Tunjukkan Pak Amrudin. Atau yang ada sekarang. Pak Triono ada tidak sekarang? Ada saya kirim ke Pak Somad tuh, sudah? Oke. Pak Tamat juga. Kalau gitu saya download dulu. Bentar ya, sabar. Oke. ini masuk dah. Proses. Belum masuk. Ini Belum kok Pak. di tempat Belum, Pak. saya masuk masalahnya. Ya ini belum Pak Marudin. Belum keluar. Bentar tuh. Pak Sekban tuh lagi yang Hostnya. ya, Bentar, lagi proses Pak. download. Pada dasarnya pada SD itu kelas 1 yang berpermasalahan hukum bahkan hukumnya itu pada kelas 1 tidak bisa, sedangkan sesuai dengan undang-undang mengatakan guru yang menerima sertifikasi wajib 24 jam mengajar. Tapi pada kelas 1 ada 30 jam. Ini jadi permasalahannya. Jadi 30 jam. Kalau dikurangi yang Nal itu bocor Nal. 30 jam. Ini jadi permasalahan. Sedangkan kurikulum 2013 solusi kita terpaksa kami pada tahun 2020 untuk mencapaikan jam dari kelas 1 itu menjadi 32 jam. Kami tambahkan seperti ini penjelasannya. Pada kelas 1 agama 4 jam, PPKN 5 jam, BI 8 jam, matematika 5 jam, PSBB itu 4 jam, PJK 4 jam, jadi 30 jam. Sedangkan kelas 2 itu BI 9 jam dan matematika 6 jam. Ya silakan. Jadi kami ambil kesimpulan 2021 kami tambahkan Zainal. Bocor nih Zainal.
Bocor gimana, Pak? Suara Halus. ada Suara di room kedengaran. sebelah masuk. Oke, Pak Amrudin. Pak Amrudin, silakan. Ya, makasih. Oke, kelompok 1 terdiri dari Adi Triyono, Jaka Suyana, Japri Abbas, Amrudin, dan Pak Mutarom. Kami dapat butir 1, siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Satu siswa menunjukkan perilaku dalam berbagai situasi. Capaian kinerja level 4, siswa menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya berdasarkan tata tertib sekolah, madrasah, dan menerima penghargaan atas prestasi kedisiplinan secara konsisten. Level 3, siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah, madrasah, dan menerima penghargaan atas prestasi kedisiplinan. Di level 2, siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah, madrasah, namun terbatas di sekolah dan madrasah. Level 1, siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah, madrasah, namun terbatas di kelas. Definisi 1. Disiplin merupakan ketaatan dan kepatuhan terhadap tata tertib dalam bentuk disiplin waktu, berpakaian, dan kepatuhan terhadap aturan yang dipercaya merupakan indikator kewajiban siswa kepada sekolah. 2. Membudaya adalah terwujud kebiasaan sehari-hari secara konsisten dan berkelanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu. 3. Penghargaan adalah pengakuan yang diberikan oleh masyarakat kepada sekolah madrasah atas prestasi kedisiplinan siswa dan atau pemberian ganjaran reward baik dalam bentuk materi dan non materi, lisan dan istirahat kepada siswa atau prestasi kedisiplinan yang diraih. Dari data yang ini, data diambil dari hasil keterangan dokumen, observasi, dan hasil wawancara. Terus, Pak? Mau dibacakan ada kesimpulannya? Dah. Kesimpulannya? Ya. Dari hasil keterangan, observasi, dan wawancara, disimpulkan bahwa siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah dan menerima penghargaan atas prestasi kedisiplinan. Namun sekolah belum memiliki dokumen tata tertib, buku piket, dan catatan guru yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan sanksi terkait kehadiran di sekolah, di kelas, dan di kegiatan ekskul. Siswa sudah menunjukkan perilaku disiplin berpakaian, sudah menunjukkan kepatuhan mengikuti pembelajaran. Ya. Jadi kesimpulannya siswa disiplin berpakaian ya. Ya. Tapi tata tertib tidak ada dokumennya. Ya. Tapi alhamdulillah sudah berpakaian sekolah itu. Tugas pra pelatihan. 1. Apakah Anda setuju dengan hasil penggalian data di atas? 2. Apakah Anda setuju dengan kesimpulan yang dirumuskan? 3. Apakah Anda setuju dengan pilihan level yang ditetapkan? Jawaban tugas 1. Kami setuju, tetapi ada beberapa yang harus ditambah dalam penggalian data yang sesuai dan sinkron dengan telaah dokumen. Di telaah dokumen jelas sekolah tidak memiliki tata tertib dalam penentuan waktu belajar. Kemudian di dalam wawancara kepala sekolah, guru dan siswa mengatakan tertib. Acuan indikator tertib jelas tidak dimiliki. Kepada bisa mengatakan siswa sudah, kenapa bisa mengatakan siswa sudah tertib dan memenuhi tata tertib? Maka dalam pengalian data perlu ditanyakan lebih dalam kepada siswa, guru, dan kepala sekolah. Bukti yang autentik bahwa siswa disiplin di dalam waktu setiap saat dalam belajar. Kemudian di dalam wawancara dengan siswa, data yang digali masih umum. Disiplin hadir artinya hadir bias, belum tentu disiplin dalam waktu. Bisa terlambat dalam hadir. B. Kami setuju dalam penggalian data tersebut disiplin dalam seragam. Tetapi ada beberapa yang harus ditambah dalam penggalian data.
yang disesuaikan dan disinkronkan dengan telaah dokumen. Di dalam wawancara perlu digali lagi lebih lengkap aturan tata tertib seragamnya yang harus dipakai pada hari-hari tertentu. Karena kebetulan dalam observasi hanya pada satu hari tertentu hanya menggunakan seragam batik saja, seragam olahraga dan seragam praktek dan lain-lain. Belum tergambar dalam penggalian data dalam wawancara maupun observasi. C. Kami tidak setuju pada poin patuh mengikuti pelajaran. Kita perlu penggalian data yang lebih lengkap, terutama pada wawancara guru, kepsek, dan siswa. Tidak memiliki indikator yang tertib. Kemudian dikatakan dalam wawancara siswa memenuhi tata tertibnya yang termain Pak. Disahkan. Oh, tidak bisa naik nih. Tulisannya yang paling bawah. Yang berlaku. Disahkan. Yang berlaku. Dan yang harus dipenuhi. Dan yang harus dipatuhi saja. Tidak ada dokumen. Tidak ada dokumennya. Ya. Yang berlaku. Mungkin ini lembaran ini perlu langsung dibahas atau gimana? Tanya tawarkan Pak Jabril dengan forum. Terima kasih, Nurudin. Kemudian para peserta sekalian, bahwa Pak Nurudin telah menyampaikan hasil kerja di kelompok 1. Sekarang mohon kepada para peserta untuk menanggapi terhadap apa yang telah dipaparkan di kelompok 1. Silakan Pak. Mohon kalau ada saran-saran atau pendapat demi perbaikan. Kalau Pak Sekban, kalau memang sudah sempurna, ya lanjut saja. Tidak ada komentar. Justru saya ragu lah, maka saya minta forum memberi tanggapan. Nah, itu. Karena saya dewek ragu, cuma saya tidak boleh nanggapi, ini masalahnya. Tapi saya Pak Jabril. Saya Pak. Nah, Pak Iman. Silakan Pak Johan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidaklah salahnya kita berikan A+ kepada kelompok 1 ini karena sudah tampil perdana hari ini dan menyajikan data yang cukup lengkap. Ada beberapa yang ada satu hal yang ingin saya kemukakan di sini. Ya. Di dalam catatan observasi. Nah, kan kita hanya 2 hari. Kita hanya 2 hari melaksanakan observasi ini. Nah, ya tentulah di situ yang kita lihat pakaian, khususnya pada pakaian, itu kan hanya 1 hari atau 2 hari itu. Kalau seandainya kita datangnya hari Senin, ya tentu merah putih 2 hari itu. Nah, kita juga tidak melihat kepatuhan siswa terhadap pakai seragam itu. Nah, juga disebutkan juga di dokumen jawaban dari kelompok 1 ini, ya seragam olahraga dan seragam praktik belum tergambar dalam penggalian data, dalam wawancara maupun observasi. Nah, saya rasa kalau di observasi kita hanya bisa melihat seragam yang hari itu. Nah, untuk yang seragam yang lain, nah ini di mana kita bisa mendapatkan informasi datanya dalam bentuk apa kira-kira. Nah, ini saya melalui kelompok 1, ini mungkin bisa kita diskusikan secara bersama-sama. Terima kasih Pak Jabril. Ya, oke Pak Jumat. Ya, silakan. Mungkin gini, supaya nanti kelompok 1 ini tidak ada lupa, ini banyaknya tanggapan nih, saya yakin ini banyak tanggapan nih. Ya. Apa satu-satu dah dijawab gimana? Oh, sebenarnya langsung saja satu dijawab. Iya, artinya beli satu dapat satu gitu kan? Gitu. Jadi, kalau seminggu ya. Mungkin gini, supaya nanti kelompok 1 ini tidak ada lupa, ini banyaknya tanggapan nih, saya yakin ini banyak tanggapan nih. Apa satu-satu dah dijawab gimana? Oh, sebenarnya langsung saja satu dijawab. Usul Pak. Artinya beli satu dapat satu gitu kan? Ya.
Ya. Silakan Pak Bagaimana? Adi. Karena kalau misalnya Ya, tambah silakan. komentator Ya. dulu, baru sekalian nanti diberikan respon Bagaimana? dari kelompok gitu kan. Pak Eri dari Pak Eri. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu Pak. Salam. Satu nanti kita repot. Bang semua ada baiknya mau Balik satu-satu lagi, mau balik sekaligus kamera Saran, tidak Pak. dibatasi 3 dulu. Gitu. So, supaya kalau sudah satu-satu, kalau seandainya nanti pembicara pertama sama dengan yang kedua dan ketiga, yang dua tadi 2-3 ya mungkin bisa mundur saja dulu. Melanjut ya. Gitu. Ya. Gini, Pak Japri tadi yang tampil ya. Ya. Ya, oke, makasih. Kalau saya lihat uraiannya, ini kan sudah ke wawancara ini Pak ya, sudah masuk data wawancara Pak ya. Ya. Sudah hasil semua rekap dari observasi, telaah dokumen, kemudian wawancara, kemudian disimpul jadi satu, membentuk kalimat seperti apa yang sudah kita lihat di depan ini Pak. Gitu Ya. Pak ya. Nah, baik, kemudian seperti itu. Nah, maka di dalam penulisan pernyataan-pernyataan yang seperti yang kita lihat di layar monitor ini belum tergambar ya, belum tergambar secara spesifik data, fakta tentang dokumen apa yang disiapkan oleh sekolah itu gitu. Jadi di telaah dokumen, di observasi, di wawancara tentang tata tertib, mana dia tata tertibnya gitu. Jadi kalau ya nih sarana kepala sekolah, wakil kepala sekolah secara umum sudah mendisiplinkan kehadiran. Guru, siswa secara umum sudah disiplin. Nah, di situ di wawancara, di hasil observasi maupun di telaah dokumen sebaiknya menunjukkan secara spesifik, memperlihatkan secara spesifik bahwa hasil telaah dokumen bahwa sudah ada file tentang tata tertib itu, sudah ada buku tentang tata tertib, sudah ada buku tentang buku piket. Nah, kemudian tentang ada catatan guru. Jadi si asesor harusnya sudah memperlihatkan itu. Jadi melalui wawancara bahwa sekolah telah memiliki buku piket, buku tentang tata tertib, Pak Heri, catatan guru. Faktanya begitu. kecil, kurang kedengaran. Maaf. Halo, iya, ini dengar Pak ya? Kecil Pak. Ketek bana suara kecil. Apa ya? Iya. Ini dengar tak? Saya lah lebih dekat nih. Saya dengarkan mulut saya ke speakernya nih. Dengar tak ya? Suaranya gede. Aduh, mungkin kayaknya laptopnya harus diganti. Iya. Jadi fokusnya adalah berfokus kepada pernyataan saya itu berfokus kepada Sinyal Pak Heri dari kemarin data. agak gangguan. Tentang apa? Kalau memang tadi dinyatakan bahwa kepala sekolah mengatakan siswa sudah Iya. secara umum disiplin, tetapi belum lihat faktanya apa kecil ya. itu. Nah, contoh misalnya ada tata tertib, Sinyalnya tata ganti tertib. Pak, ya. Jadi kepala sekolah sudah memperlihatkan file atau buku tentang tata tertib siswa yang isinya A, B, C, kehadiran, ketidakhadiran. Begitu juga buku tentang buku piket. Jadi di sekolah telah ada buku piket yang isinya tentang kehadiran, kemudian ketidakhadiran peserta didik. Jadi bukunya itu yang dokumennya itu. Jadi bukan kalimat-kalimat pernyataan gitu Pak. Jadi si asesor melihat bahwa di sekolah itu sudah memiliki data tentang itu, tentang bukunya, catatan guru, sudah memiliki buku catatan guru tentang ini. Yang isi catatan guru itu antara lain adalah, jadi itu yang kita deskripsikan. Kemudian buku piket isinya antara lain sudah memiliki buku piket yang isinya antara lain adalah ini. Nah, kepala sekolah bisa menyebutkan seberapa besar tingkat kehadiran, tingkat ketaatan terhadap disiplin itu seluruh warga sekolahnya itu, terutama peserta didiknya. Tentang kehadiran, dia punya catatan tentang kehadiran, dia punya catatan tentang evaluasi pada saat supervisi, dia mempunyai catatan semua tentang kedisiplinan siswa. Oh, sekolah ini berdasarkan evaluasi, berdasarkan supervisi yang dilakukan, sekolah kami, anak-anak kami sudah sangat disiplin. Ini terbukti bahwa data memperlihatkan setiap pagi Senin, setiap hari berpakaian ini
hampir sebagian besar atau 85 atau 75% siswa kami tertib, disiplin. Nah, itu kepala sekolah. Guru juga mempunyai catatan. Ini loh catatannya. Catatan tentang apa? Catatan tentang tata tertib, aturan-aturan yang harus dipenuhi. Buktinya ini loh bukti dokumennya. Kemudian ini loh bukti dokumennya tentang buku piketnya ini. Oh ya, buku piket, si asesor catat buku piket sudah ada. Isi buku piket itu formatnya antara lain tentang kedisiplinan, hadiran, ketidakhadiran, dan seterusnya. Catatan guru juga seperti itu. Catatan guru juga melengkapi dokumen-dokumen, memperkuat dokumen-dokumen yang dibuat oleh guru-guru, mungkin wali kelas atau mungkin guru kelas. Gitu Pak. Jadi lebih paham dari nyata. Terima kasih Pak Iri. Ya. Kami ingin menanggapi dua, kita langsung saja dari Pak Haji Umar dan Pak Eri Satria. Ya, silakan Pak Amrudin. Nuzli. Pak Nuzli, silakan Pak Nuzli. Kalau bisa ringkas ya, substansial. Silakan Pak Nuzli. Pak Nuzli, silakan Pak Nuzli. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja. Pertama kali saya ingin katakan ya, tentu pada sisi penggalian data hasil telangan dokumen ini kita bisa ringkas ya. Iya Pak. Ya. Sedapat mungkin kita harus kembali kepada aspek kinerja maupun indikator kinerja itu sendiri. Nah, kalau ini kan sudah jelas Pak, bahwa dari hasil telangan dokumen ini kan sekolah tidak memiliki dokumen. Jadi pernyataan sebagian besar siswa apakah sudah disiplin waktu, disiplin berpakaian atau tertib, tentu ini tidak bisa menjadikan hasil dari telangan dokumen. Artinya saya ingin katakan bahwa hasil telangan dokumen ini adalah palsu, karena dokumen itu sendiri tidak ada. Kemudian yang kedua, menarik juga yang disampaikan oleh penanya yang pertama tadi tentang observasi. Nah, kalau tentang observasi kita sudah diajarkan, memang kita 2 hari di tempat gitu kan, ada sinkronus, ada asinkronus. Nah, itu memungkinkan kita lakukan ya, supaya melengkapi dokumen-dokumen terkait dengan hasil observasi. Nah, sehingga si asesor yang memberikan penilaian ini harus menyebutkan bahwa kalau ditemukan sebagian siswa sudah berpakaian seragam, misalnya pada oke, terima kasih Pak Nuzli. Harus kesempatan Kak. ditemukan pada Ya. observasi sinkronus Pak, atau dengan siapa nih? asinkronus gitu. Sehingga itu observasi itu valid. Suardiman. Suardiman, silakan Pak Suardiman. Sumber informasi. Baik, terima kasih. Dalam tugas kita ini pilihannya hanya setuju dan tidak setuju. Kalau saya melihat kelompok 1 berada pada pilihan yang tidak pasti. Harusnya ada pilihannya setuju atau tidak setuju. Misalnya di penggalian data. Penggalian data itu kan ada telah dokumen, ada observasi, ada wawancara. 3 penggalian data ini kita tinggal dipilih setuju atau tidak setuju tampilannya seperti ini. Nah, di kelompok 1 tidak ada pastinya. Padahal kalau menurut saya ini jangan disetujui gitu, tidak setuju. Pilihannya tidak setuju saja. Karena apa? Mana mungkin sesuatu dari hasil telaah dokumen, misalnya di bagian 3 tentang kepatuhan, tiba-tiba dari hasil observasi, dari hasil wawancara, siswa dinyatakan patuh. Dia mematuhi apa? Tata tertibnya saja tidak ada, yang lain tidak ada, tiba-tiba dia mengatakan siswa patuh. Jadi patuhnya itu apa? Tata tertibnya tidak ada. Dokumen tata tertib tidak ada. Kan tinggal kita lihat. Jadi dasar yang awalnya saja tentang
tatib, tata tertib, bahkan buku piket tidak ada, catatan guru tidak ada. Itu yang di cross dengan observasi hasil wawancara, tiba-tiba muncul hasil seperti ini kan, rasanya tidak pas itu. Kalau saya berpendapat tidak setuju dengan hasil pengolahan data seperti ini. Itu saja. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan Pak ya. Halo. Oke, halo. Mungkin saya menambahkan ini. Oke, halo. Halo ya. Oke ya. Menambahkan tadi jawaban Pak Suwardiman tadi ya. Ya, silakan. Karena kan begini, kalau kita tidak katakan tidak setuju, berarti kan ini salah semua. Itu makanya kami beri input setuju itu artinya dengan catatan. Nah, itu kalau orang Jawa namanya kan kalau langsung tidak setuju kan tolak mentah. Nah, ini makanya kan setuju tetapi, makanya di kalimat itu ada tetapi, harus ditambahi beberapa hal yang mencakup supaya sinkron. Ini dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah dengan data tidak ada. Ini kan tidak mungkin data ini muncul. Ini kan berarti kan ngarang kalau kepala sekolah sebetulnya. Makanya kan setuju, tapi ini dibenahi dulu, disinkronkan dan sebagainya. Sebenarnya kasarnya tidak setuju sebenarnya, tapi karena kita haluskan kan tidak setuju setuju tetapi loh. Kalau ada kata-kata tetapi sebenarnya kan tidak setuju. Tapi harus dibenahi ini, makanya kita dengan membenahi data-data itu maka menjadi lebih baik. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Pak Jepret. Ya, silakan. Boleh ya? Ya. Dari FNHD Pak Jepret. Ya. Begini, saya menanggapi baik Bapak Ibu sekalian, makanya tadi dari awal kita ini kan karena kedekatan kita selama ini semua itu kan mengalir. Nah, betul. Oleh karena itu dari pengalaman yang sudah, kita tidak terlalu formal, satu sesi 3 orang, satu sesi 2 orang, tidak seperti itu. Jadi satu-satu baik. Kadang sedang kita bercakap yang lain nyelonong. Nah itu, ini bukan berarti etika saya pandang, tapi adalah kedekatan di antara kita selama ini. Yang kita bangun adalah silaturahmi yang kuat, sehingga satu sama lain itu merasa dekat. Saling menghargai. Ya, oleh karena itu tadi saya usulkan 1 direspon, 1 direspon. Nah sekarang sudah 4. Mau 5 lagi kan? Nah itu. Terus yang pertama lupa untuk jawabnya. Nah itu. Silakan ditanggapi dulu Pak itu dari kelompok 1. Dari ya. Pak Suwardiman sudah ada. Ya. Kemudian kalau gitu Pak Pen. Bentar Pak Pen ya. Kita selesaikan yang telah ada dulu. Iya lanjut dulu. Pertama dari Pak Haji Umar tadi. Pak Haji Umar tentang serangkaian seragam sekolah yang kita ditasikan hanya 2 hari. Bagaimana kita mengetahuinya seragam-seragam pada hari-hari yang lain. Dan itu kesimpulannya yang dari Pak Haji Umar. Silakan kelompok 1 untuk menanggapi hal ini. Halo. Pak Irin. Ya. Seperti tadi saya cuma menyambung dari Pak Sulaiman Malai Prabu bahwa di sini ada kata-kata setuju dan tidak setuju. Nah, kita tidak seperti dijawab oleh Pak Jaka. Kami untuk mengatakan tidak setuju itu kan terlampau ini, tapi setuju dengan catatan. Nah, catatan di sini kalau menurut pertanyaan Bapak tadi ada yang kita gali dari wawancara. Bukan dari melihat langsung tapi dari wawancara. Dari wawancara kita tahu pakai baju apa di saat itu. Mungkin begitu Pak. Jadi hasil dari wawancara ya. Oke. Silakan lanjutkan untuk Pak Eri Satria ini. Halo. Hilang sinyal. Halo. Ya. Dari Pak Eri Satria, ini segala sesuatu itu harus ada fakta dan data. Tolong, itu kesimpulannya saya ambil dari apa yang disampaikan panjang lebar dari Pak Eri. Mohon kepada kelompok 1, Pak Jaka, Pak Adi Putra. Adi Triyono. Adi Triyono.
Baik. Baik, terima kasih. Mohon maaf Pak Sekban. Ya, dipahami. Selingkuh. Pahamilah. Ya. Baik teman-teman, saya ingin mencoba memberikan masukan terkait dengan hasil diskusi kami, walaupun sebenarnya agak sedikit alot juga untuk memutuskan kami setuju atau tidak setuju, tapi karena sudah kami sepakati ya kami harus menyampaikan argumen. Yang pertama, saya fokus ke Pak Eri Satria. Pak Eri Satria menyebutkan di situ bahwasanya kita harus mengarah kepada fakta dan data yang sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan dokumen tata tertib yang ada. Justru karena itulah kami bunyikan di dalam jawaban A, B, dan C ini di situ dengan melengkapi apa yang harus dilengkapi dari data yang ada ini, gitu kan. Mengapa? Karena data ini sangat minim sekali. Dari telah dokumen maupun observasi dan wawancara, mereka menyebutkan bahwasanya telah disiplin dan sebagainya. Nah, asumsi kami bahwa di data yang ada di telah dokumen, wawancara, dan observasi ini adalah hal yang terlihat oleh asesor pada saat mereka melakukan visitasi. Ternyata itu bertentangan, sangat kontradiktif dengan indikator yang harus dijadikan rujukan, yaitu mereka tidak bisa menunjukkan dokumen tertulis tentang tata tertib yang notabene menjadi dasar penentuan bahwa anak itu telah disiplin, melaksanakan disiplin atau tidak. Nah, makanya di situ dibunyikan bahwa walaupun kami setuju, maka persetujuan kami itu harus dilakukan tahapan berikutnya, yaitu dengan melengkapi penggalian data yang ada hubungannya dengan penjelasan yang ada di data ini. Misalnya, bagaimana cara memancing atau cara mengetahui hari-hari lain terkait dengan kedisiplinan siswa dalam hal kehadiran, kedisiplinan siswa dalam hal pakaian seragam. Dari penggalian itu dimungkinkan dapat informasi bahwa sang kepala sekolah sebenarnya secara tidak tertulis mereka sudah membuat aturan, bisa jadi seperti itu. Misalnya hari Senin Selasa pakaian apa, Rabu Kamis apa, dan seterusnya. Nah, itulah kira-kira gambaran yang kami dapatkan, kami simpulkan ketika kami mendiskusikan terkait dengan data ini. Itu saya kira Pak Eri yang bisa kami tambahkan. Makanya di situ kepala sekolah kita perlu menggali dari kepala sekolah itu terkait dengan bukti otentiknya atau catatan dia, misalnya apa yang menjadi dasar dia mengatakan bahwa anak-anak sudah disiplin dalam hal pakaian dan sebagainya. Saya kira itu dari saya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Nah, jadi Bapak-Bapak dan Ibu Bapak-Bapak sekalian, kami rasa apa disampaikan oleh Pak Adi dari jawaban beliau, kami rasa sudah hampir tercover dari beberapa pertanyaan atau pernyataan dari Bapak-Bapak sekalian tadi itu. Kalau masih ada yang kurang pas, kiranya silakan Pak. Ya, Suardiman. Suardiman, silakan. Ya, maaf kelompok satu. Kita ini kan disajikan kasus. Jadi kalau kita sajikan kasus, maka kita tinggal pilih di situ setuju dan tidak setuju. Artinya kasus itu harus kita bedah. Kalau saya berpendapat itu tidak setuju. Kalau kita tulis kami setuju tetapi, artinya itu tidak setuju gitu loh. Kita pertegas saja ini kasus. Kita dilihat di kasus di aspek ketiga. Dari hasil wawancaranya kan dinyatakan siswa patuh. Sementara dokumen tatipnya tidak ada. Lalu apa yang dia patuhi? Karena ini akan berkaitan dengan pengambilan kesimpulan, pengambilan level. Kalau dalam penyajian yang kasus yang disajikan itu sudah seperti itu, maka saya
berpendapat karena ini bedah kasus. Saya berpendapat itu langsung saja kita katakan tidak setuju. Kenapa tidak setuju dengan alasan yang kawan-kawan berikan sekarang? Gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang perlu disampaikan nanti jam 11. Ya. Setelah ada duitnya ada. Halo, silakan. Bagikan duit satu, bagikan. Iya, belum April. Ya. Pak Ben. Boleh saya ngomong nih? Boleh lah, silakan lah. Oke. Pak Jaka transfer ke sini juga boleh. Boleh. Iya Pak. Oke, bocor. Iya. Saya setuju dengan Bapak tadi yang barusan ini karena kita kan dilemparkan kasus. Ini kasusnya untuk kelompok 1. Jadi kita tinggal jawab dengan ada kasus ini. Bilang setuju kasih alasan, tidak setuju kasih alasan. Nah, untuk pendapat saya Pak Jeffrey, sesuai yang dikatakan Pak Somad kemarin hari pertama, dari kasus ini tidak alakan naibnya tata tertib atau segala bentuk administrasi di sekolah itu tidak ada. Kok anak-anak itu bisa disiplin seperti itu? Ya. Nah, sampai ke kesimpulannya juga mengatakan anak itu disiplin ditaruh di level 3. Jadi aturan mana yang mau diikuti anak-anak sehingga bisa muncul hasil wawancara seperti itu. Jadi dia tetap berkesinambungan antara dokumen yang kita cross checknya dengan wawancara. Tapi kalau dokumennya tidak kita lihat, bagaimana kita mau mensinkronkan dengan wawancara? Bagaimana kita bisa menyimpulkan? Nah, kalau saya berpendapat, jangankan 3, 1 pun tidak dapat, ada 0 kalau untuk levelnya itu, karena levelnya di situ, pada level itu Bapak, itu level 4, 3, 2, 1, itu tetap berbunyi tata tertib. Sedang tata tertibnya tidak ada. Saya itu, terima kasih. Terima kasih Pak Bendi. Pak Epen, jadi dari penjelasan Pak Epen ini adalah adanya satu ketegasan. Ketegasan dari hasil yang disaksikan di sekolah. Kemudian sekolah ini tidak memiliki tata tertib. Tetapi di dalam pelaksanaan hari-hari mereka itu katakanlah tertib. Dari mana mereka itu tahu pada hari Senin dan hari Selasa itu bajunya putih merah? Kan itu permasalahannya. Ini digali dari hasil wawancara. Untuk lebih lanjutnya kami mohon dari yang dijelaskan oleh Pak Adi dan Pak Jaka juga telah mencakupi hal demikian. Jadi di dalam hal ini, ya Pak Adi, ya Pak Adi, silakan Pak Adi Jono. Baik Pak Epen tadi ya. Ya Pak Epen. Lihat bawah kesimpulan. Baik Bapak Ibu, saya sangat memahami apa yang disampaikan oleh Pak Suhardiman dan Pak Epen terkait dengan tayangan yang disajikan oleh kelompok kami, kelompok 1. Kami memaknainya begini Bapak Ibu sekalian, bahwasanya dari 3 pertanyaan itu masing-masingnya kami maknanya bisa berdiri sendiri-sendiri. Makanya Bapak Ibu lihat di situ untuk pertanyaan 1 AB itu kami lebih memilih setuju dengan catatan, yang C-nya tidak setuju dengan tegas. Kemudian pertanyaan kedua dan ketiga itu kan terkait dengan jawaban kami terkait dengan substansi pertanyaan dimaksud. Jadi kami mencoba memaknainya secara parsial gitu. Kalau yang 1A itu nomor 1 itu kan pertanyaannya, apakah kita setuju dengan sistem penggalian data. Jadi kata setuju terhadap sistem penggalian data itu yang kami maknai. Makanya di situ kami jawab A-nya setuju dengan catatan, B setuju dengan catatan, dan seterusnya. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan Pak. Mohon izin Pak Jabril. Ya. Oke, terima kasih. Ya Pak Jaka silakan. Ini kan jelas seperti apa yang saya. Silakan. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari kelompok Pak Jabil, Mas Jaga. Itu yang sudah sakit asam urat tuh. Jangan keras-keras, ada orang. Oh. Hormati ini kalau penjelasan ini saya setuju dengan catatan 1 ini, 2 ini, 3 ini dan sebagainya. Menurut saya itu kurang pas. Setuju kok banyak catatan. Nah, artinya bahwa ini terbiasa adanya tadi mendua, kata Pak Sekban tadi mendua. Berpijak pada kaki dua. Setuju dengan catatan ini dan sebagainya. Lebih baik menurut saya adalah dari hasil penelitian ini saya tidak setuju karena tidak sesuai dengan ini dan sebagainya. Mungkin itu. Terima kasih Pak Jabril. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Bapak Ibu. Jawab Pak Tamun. Ya, Pak Tamun. Oke, Pak Tamun. Masih ya. Namanya kalau politik itu harus berpijak 2 kaki, Pak. Kalau berpijak 1 kaki, 1 lepas itu pasti lepas. Wah, itu di pilkada kan seperti hanya ngijak 2 kaki. Nah, makanya di 2 dan 3 ini kan sudah tegas, Pak. Kalau tidak cocok memang tegas sekali. Tetapi untuk kenapa hari Kamis yang pertama itu masih ada setuju itu karena ada sebagian yang benar. Karena ada sebagian benar, kalau kita tolak langsung kan berarti kan istilahnya karena ada beberapa bagian yang istilahnya yang benar. Ya. Tadi pada observasi tadi bahwa tidak memiliki, itu kan jelas tidak memiliki tata tertib. Itu kan berarti kan oke, hanya ditambah dengan penjelasannya. Nah itu makanya untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya itu langsung kami kalau memang tidak cocok ini langsung kami katakan sesuai nomor 2. Apakah ada setuju dengan kesimpulannya dulu? Kami tidak setuju. Nah, langsung tidak setuju berarti kan tidak ada yang benar masalahnya. Kalau ada beberapa kalimat yang benar berarti kan perlu pembenahan. Kalau ini nomor 2 apakah ada kesimpulan? Ini jelas tidak setuju karena apa? Di dalam pengadilan tidak jelas memiliki dokumen tata tertib, tapi ada kalimat siswa berperilaku disiplin sesuai tata tertib. Ini kan sudah dijelaskan bahwa memang tidak ada tata tertib, makanya kami tidak setuju kok bisa di kesimpulan muncul seperti itu. Kemudian para pemilihan level, ini kan kami sebetulnya level 1 ini kalau menurut saya kami pas ada level 2 itu pun kalau memiliki tata tertib. Nah itu kalau pasnya menurut saya ya, tidak level 3, makanya tadi saya katakan seperti itu. Oke Pak, kalau ditambahkan kami persilakan Pak. Monggo Pak Jabril Abbas. Ya, Bapak-Bapak sekalian, jadi di dalam ini dari kelompok 1 ini sebenarnya lebih memperhaluskan bahasa. Ya. Sebenarnya sudah jelas ini tidak toleran. Nah, namun etika berbahasa ya. Ya, lebih kepada titik kesempurnaannya yang baiknya bagaimana. Kan gitu. Jadi kalau kita lihat dari kalimat-kalimat ini jelas itu tidak setuju. Tidak setuju, tetapi ada hal-hal yang harus diperbaiki. Kan demikian. Seperti level 3 nih. Ya kelompok 3 ini jelas tidak setuju dengan nilai 3 kan demikian. Ada perbaikan yang ditunjukkan. Jadi intinya ini adalah masalah ketegasan bahasa. Jadi kalimat-kalimat harus bahasa gitu. Jadi dari kalau kita cermati kalimat demi kalimat ini jelas kita tahu, nah ini tidak setuju sebenarnya. Namun demikian kembali saja adalah pada forum. Baik. Nah, terima kasih. Yang dari Pak Nuzuli. Wow. Ya. Pak Nuzuli. Belum ini kembali pada masalah aspek kinerja. Ya, silakan Pak Nuzuli. Bukan Pak Nuzuli tadi kan sudah memberi tanggapan. Ada tanggapan balik dah? Ya, Pak Nuzuli, ada tanggapannya?
dari penyaji dari kelompok 1. Nah, pokoknya inilah yang saya khawatirkan tuh Pak, terlampau kalau banyak tuh maklumlah kita tuh. Ya betul. Silakan kalau menanggapi untuk pernyataan Pak Najli kembali. Dari sini Pak Najli menjelaskan kembali pada aspek kinerja yang sesuai dari hasil observasi. Ada observasi yang langsung dan tidak langsung, demikian kesimpulannya tadi. Silakan kelompok 1 untuk menanggapi untuk Pak Najli ini. Satu Pak Najli saja yang belum ditanggapi ini. Halo? Silakan Pak Amrudin. Ayo. Menanggapi apa yang disampaikan Pak Najli. Mana nih Apon? Ya boleh. Nah, silakan ulang. Silakan Pak Amrudin. Halo. Menanggapi apa yang disampaikan Pak Najli. Perlu diulang Pak pernyataan saya tadi Pak? Ya boleh. Oke. Pernyataan saya tadi ada baiknya untuk mengatakan setuju tidak langsung itu dilandasi dari aspek kinerja dan indikator kinerja itu sendiri. Nah, contoh seperti misalnya kalau seandainya kelompok 1 tidak setuju dengan telangan dokumen, maka telangan dokumen ketidaksetujuannya itu harus berdasarkan tagihan dari aspek kinerja dengan indikator kinerja itu sendiri. Sudah jelas bahwa kalau hasil telangan dokumen itu berdasarkan dokumen gitu, maka pernyataan saya terkait dengan hasil telangan dokumen ini lebih baik ketidaksetujuannya itu menyatakan bahwa oh ini data palsu pasti karena dokumen tidak ada. Kemudian yang kedua yang terkait dengan observasi gitu kan. Nah, ketidaksetujuan terhadap penggalian data dalam bentuk observasi, karena observasi ini kalau selama kita itu pernyataan dari Pak Najli, silakan tanggapi Pak. Sinkronus, ada yang asinkronus gitu kan. Nah, sebaiknya Baiklah, saya tanggapi yang Pak Najli. Tadi kami mengatakan secara apanya kami tidak setuju, cuman ada pertambahan. Cuman dari observasi itu kita kan bisa lihat dari wawancara. Dari wawancaranya di situ ada, makanya itu muncul bukan dari observasi saja Pak Najli. Sehingga data yang kita itu cuma dari data yang ada sekarang kan ada wawancaranya juga. Cuma secara umum kami kan tidak setuju seperti yang dikatakan Pak Jaka. Cuma untuk mengatakan ini kita perlu tambah lagi ini. Yang tapi untuk pernyataan yang kedua dan ketiga kami sudah tegas tidak setuju. Seperti yang kita lihat dokumen yang nomor yang begitu Pak Najli. Jadi kita mencari, tentu kita dari diskusi ini kita bisa menyimpulkan mana lebih baik dari masukan-masukan dan saran-saran dari teman-teman sekalian. Untuk kelompok 1, mohon ada tanggapan lain atau cuma saran saja. Kita masih mempersalahkan masalah ini atau kita pindahkan kepada masalah rekomendasi. Ini ketergantungan atau terserah dari pilihan dari peserta sekalian. Kalau masih berbicara mengenai penilaian data, silakan. Atau kita alihkan kepada Pak Sekban, bisa disambung Pak Sekban. Rembuk Pak. Ya, silakan Suwandi. Oh ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekban, Bapak pendamping dan teman-teman dari kelompok penyaji, Bapak Ibu asesor dari penyaji dan terusnya pada Bapak Ibu asesor dan panitia. Jadi
ternyata saya sendiri Bapak Ibu mendapatkan pembelajaran dari kasus ini, di mana yang disampaikan oleh Pak Nuzri tadi ya Pak ya. Ini tidak nyangkut setuju tidak setuju, tapi ini mungkin mohon maaf ini apakah sudah di akhir atau belum, tapi ini mumpung masih berkaitan dengan penggalian data, pembelajaran kita begini Bapak Ibu, karena yang kita lihat di dalam penggalian data tadi yang ditampilkan dalam kasus itu seperti yang disampaikan Pak Ipen maupun Pak Suadiman, di sana ada penggalian data sudah mentaati tata tertib tentang berpakaian, tata tertib tentang masuk sekolah gitu ya Pak ya. Tapi kemudian di sana ada catatan ternyata dokumen tata tertibnya tidak ada gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Nuzil tadi nggak betul, ini datanya ini data abal-abal ya Pak ya. Karena sisi lain Bapak Ibu, karena kita harus berpedoman di manakah kita menyatakan sudah atau belum, karena dokumennya tidak ada. Misalnya dokumen tata tertib ya Pak ya. Ternyata sudah tepat masuk, artinya di situ mungkin sudah dibunyikan tata tertibnya. Siswa masuk pukul 7 dan kemudian hasil pengamatannya nanti dalam acara dan seterusnya memang tidak ada siswa yang tidak masuk tidak ataupun melebihi jam 7 misalnya gitu. Kemudian juga berpakaian, tentunya di sana juga ada dibunyikan. Nah, karena di sini Bapak Ibu dokumennya tidak ada. Saya yakin ini mungkin yang kunci pertama yang harus kita pastikan adalah di dokumen Pak, di studi dokumen. Mengapa demikian? Seperti kasus ini, apabila di studi dokumen ternyata di sana sudah tidak ada dokumennya tata tertib dan seterusnya, kok kemudian dibunyikan sudah mematuhi dan seterusnya, kayak rasa-rasanya ini penggalian datanya itu abal-abal ya Pak ya, Pak Nuzil tadi itu. Jadi sekali lagi kayaknya ini kunci utamanya kita harus pastikan untuk memastikan tentang dokumen-dokumen dulu Pak ya, studi dokumennya ada atau tidak, dan kemudian ini kunci utama untuk bisa melihat bagaimanakah penggalian data yang ada di observasi maupun yang di wawancara. Mungkin itu untuk ya urun rembuk atau berkaitan dengan bagaimanakah kita mengkaji tentang kasus ini ya Pak ya, khususnya kasus ini ya. Artinya mungkin mudah-mudahan ini bermanfaat juga dalam rangka kita nanti menggali di lapangannya. Kayaknya kunci utamanya harus kita pastikan di studi dokumennya betul atau tidak dan sebenarnya, dan kemudian baru kita dan saya kira ini urutan dari IASP pun sudah sudah ditentukan ya Pak ya, bahwasanya untuk penggalian data kinerjanya mulai dari studi dokumen, kemudian observasi dan wawancara ini. Jadi mungkin itu untuk urun rembuknya saja. Mohon maaf apabila tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwandi atas penjelasannya dalam hal kasus ini. Jadi nampaknya yang memegang peranan penting kuncinya adalah dokumen. Ya. Kan gitu. Silakan kalau ada tanggapan yang lain. Ya Pak, boleh tanggapan Pak? Pak ya. Makasih Pak ya informasinya. Ini kalau saya lihat atau kita kasus-kasus yang kemarin ini jatuhnya mungkin asesornya sebelum turun, maaf dulu Pak ya, mungkin tidak melihat dokumen atau tidak mendownload dokumennya sebelum turun. Kalau kami mungkin menurut kami entah salah, maunya sebelum turun dokumen itu di-download dulu atau dibaca dulu, dipelajari, baru terjadi observasi atau wawancara. Nampaknya kalau di kasus satu ini mungkin asesornya tidak membaca dokumennya atau dokumennya di sekolah kasus ini tidak ada mungkin. Itu tanggapan kami Pak. Mungkin ya, asesornya tidak mendownload atau tidak membaca dokumen-dokumennya. Ya.
langsung. Itu aja Pak. Makasih. Usman, jadi kesimpulan Pak Usman dalam hal ini ada dua. Pertama, asesor tidak mendownload atau tidak membaca dokumen. Iya. Yang kedua, kemungkinan sekolah ini memang tidak memiliki dokumen. Ya. Kan gitu Pak? Iya Pak. Nah, silakan tanggapan dari teman kelompok 1, Pak Usman. Tes, bisa didengar? Ya, silakan. Ini dari Muhtarom. Bisa Pak Jabril? Ya, silakan Pak. Suara saya masuk? Muhtarom, ya silakan Pak. Oke. Terima kasih. Ini alhamdulillah ini dapat sinyal. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormatin. Dari masukan-masukan tadi Pak Jabril pada dasarnya itu sangat bagus sekali, ya kan. Jadi ya memang itu karena hasil daripada debat kemarin atau bentuknya yang namanya diskusi kan yang dipakai adalah kesepakatan. Dan inilah wujud daripada hasil kerja kita. Namun demikian kan itu untuk perbaikan kita Pak Jabril. Alhamdulillah seperti Pak Eri dan sebagainya tadi itu, insya Allah kita jadikan masukan untuk perbaikan kita nanti. Ya. Karena apa? Apa bentuknya kalau kita yang kita sampaikan kemarin itu, ya kan, setuju dengan catatan, toh itu tetap bertolak belakang dengan data yang harus dibutuhkan di sekolah tersebut. Karena kemarin sudah kita sampaikan juga, tertib itu tolak ukurnya apa kan itu. Cuman kita masih berprasangka baik dengan asesor yang datang ke sekolah, yang melakukan visitasi, mungkin dia melihat keadaan di sekolah itu memang benar-benar terlihat dengan tertib, disiplin gitu. Jadi ya saya rasa kita terima semua masukan, ya kan. Terus untuk perbaikan kita ke depan dan untuk perbaikan juga tentang tugas-tugas kita nantinya. Saya rasa itu Pak Jabril. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Muhtarom yang merupakan anggota dari kelompok 1, jadi masukan yang perlu perbaikan kita terima untuk perbaikan yang lebih baik dan sempurna lagi. Kan gitu Pak Muhtarom. Ya, terima kasih Bapak. Iya, saya rasa itu Pak Jabril. Ya, kan. Halo, kita lanjutkan. Silakan nih. Halo, kita lanjutkan Pak. Saya rasa Kita lanjutkan Pak. Saja, ya kan? Karena permasalahan sudah kita pahamin. Ya, sudah kita pahami. Penting kita sudah mengerti masalahnya. Ya. Kembali ke pendamping lah. Ya, permasalahan sudah dipahami bersama saya rasa. Ya. Ada sedikit lagi Pak yang perlu saya sampaikan di sini. Pak Mar. Nah, kita lihat silakan Pak. Dari hasil itu tadi bahwa tidak ada dokumen tata tertib. Nah, dokumen tata tertib artinya secara tertulis. Nah, kita lihat dari definisi bahwa kepatuhan siswa terhadap tata tertib tidak dibunyikan di situ tata tertib tertulis atau tidak tertulis. Nah, sedangkan di sekolah itu kan berjalan secara tertib. Siswanya tetap memakai pakaian seragam. Ya, hari Senin tetap upacara, datangnya tidak pernah terlambat, pakaiannya teratur. Nah, sekarang di mana kita melihat tata tertibnya itu? Nah, artinya tata tertibnya itu tidak tertulis. Ada tata tertibnya. Nah, sekarang yang kita inginkan itu tertulis atau tidak tertulis. Sama dengan kita hari ini. Ada tata tertib tertulis untuk kita. Nah, hanya kesepakatan-kesepakatan bahwa yang bertanya dijawab satu-satu atau sekali 3. Nah, ternyata kita kan berlangsung secara tertib. Nah, itu harus perlu kita maknai. Ya, jangan kita hanya melihat fakta secara tertulis. Nah, fakta yang tidak tertulis perlu kita lihat juga. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Pak Umar, itu. Sebagai masukan kita di dalam bertambahnya ilmu dan pengalaman kita berhubungan masalah tata tertib ini, kalau kita istilahkan kegiatan-kegiatan mereka hari-hari yang menjurus kepada tata tertib, meskipun tata tertib tidak tertulis, berarti ada yang tidak tertuliskan demikian. Nah, ini kita maknai dari hasil temuan kita observasi itu di lapangan sebenarnya. Kalau memang sekolah itu tidak memiliki tata tertib, tidak tahu baju merah putih, tidak tahu betul.
Ya, entah apa jadinya. Kalau tidak ada tertib kan gitu. Ya, lintang pokang kata orang. Jadi kita harapkan lebih sebenarnya sebaiknya ditulislah tata tertib demikian. Tapi mereka sudah tertib, cuman tata tertibnya tidak tertulis. Ada tata tertib, ada. Kalau tidak ada tata tertib, mereka tidak akan datang jam 7.30. Mereka tidak akan memakai baju seragam. Nah, cuma kekurangannya pembenahan ke depan, tata tertib perlu ditulis demikian. Istilah kita orang tua itu ada juga yang tersurat, tersirat, demikian. Nah, ini demi memenai ke depannya lebih baik. Terima kasih Pak. Silakan Pak Amrudin. Silakan lanjut Pak Amrudin. Ya. Pak Jaka, screenshot lagi Pak Jaka. Pak Jaka, screenshot Pak Jaka tolong. Silakan. Lanjutkan. Ya, sebentar. Pak Jaka. Siapa yang akan melanjutkan? Silakan. Pak Nazli. Pak Amrudin. Tadi Pak Amrudin tadi. Ini. Ya. Tadi yang menyampaikan Pak Samad yang menolong apa ini? Siapa lagi? Ya, materinya. Tampilkan metro ini. Oke, kalau bisa saya baca dari sini, saya baca asal semesta mungkin bisa masuk. Belum. Nah, enggak mau kan saja. Pak Jaka, tolong Pak Jaka masukin. Rekomendasi Pak Jaka. Dari sini nggak bisa, dari sini. Pak Sekeban tadi itu. Pak Sekeban masih bisa. Halo Pak Sekeban. Nggak salah di kelas kita ini ada Pak Zainal, mungkin Pak Zainal di depan. Pak Zainal, tolong Pak Zainal. Lanjutkan. Ya, gimana Pak? Pak Zainal. Tampilkan. Tampilkan. Itu saya tidak masuk Pak Zainal. Gimana Pak? Rekomendasi lagi Pak. Silakan di share aja Pak. Ini kan sudah multi file untuk share semuanya Pak. Tidak mau Mas. Oke, boleh dikirim filenya Pak. Nah, Pak Usman bisa nih. Bisa masuk ada tuh? Belum. Buka dulu Pak Usman baru kirim. Ya, buka dulu dokumennya. Kan keluar dulu dari screen. Keluar dulu Pak. Baru screen. Muhtaram. Nah. Masuk itu. Silakan Pak Muhtaram. Masuk tadi. Kirimkan lagi. Udah. Belum. Ya, masuk. Rekomendasi ya. Usahain Pak. Masuk Pak? Masuk tapi masih kecil lah itu ya. Udah. Di atasnya dulu Pak Muhtaram. Di atasnya. Gimana Pak? Oh di atasnya. Level kinerja capaian kinerja Butuh 94 Bapak Ibu yang ini kan hormati. Ini udah untuk kan tadi? Ya, untuk sesen rekomendasi ini sesuai apa disampaikan oleh Pak Sekman tadi, satu orang yang bertanya langsung ditanggapi. Jadi tidak lupa lagi. Saya sampaikan dulu Pak. Ya, silakan. Butir 19 level 4, 20 level 2, 21 level 2, dan 22 level 3. Adalah rekomendasi untuk komponen mutu guru sesuai data di atas. Lanjut Pak Muhtaram.
Ya, rekomendasi diharapkan sekolah mempertahankan satu, kemampuan guru dalam menyusun RPP yang memfasilitasi seluruh siswa belajar aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, seperti merancang penelitian sederhana, melakukan tugas proyek tertentu berdasarkan ide-ide siswa sendiri, dan mengoptimalkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, serta memanfaatkan TIK atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Selain itu, sekolah diharapkan untuk meningkatkan dan mengembangkan guru dalam satu, melakukan evaluasi, refleksi diri melalui berbagai kegiatan yang mencakup observasi kelas dan pembagian kuesioner tentang pelaksanaan pembelajaran, rekaman audio atau video. Dua, dalam melakukan diskusi terhadap hasil pembelajaran yang dilakukan refleksi melalui diseminarkan ke teman sejawat, dan sekolah memfasilitasi guru untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan yang terlihat pada perbaikan mutu pembelajaran dan capaian hasil belajar siswa. Tiga, mengembangkan memodifikasi strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran inovatif dan kreatif yang dapat mendorong siswa belajar secara aktif, efektif, dan menyenangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta menginspirasi teman sejawat dan atau dapat diduplikasi oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Oke. Mungkin ini rekomendasinya, silakan tanggapannya. Terima kasih Pak Amrudin yang telah menyampaikan rekomendasi, dan kita sekalian telah mendengar apa yang disampaikan dan membaca langsung tentang rekomendasi ini. Mohon tanggapan satu persatu, dan setiap yang menanggapi langsunglah kita jawab. Ya, demikian, silakan. Silakan ditanggapi, Pak. Dulu secara utuh rekomendasinya, Pak. Dan Pak Heri, Pak Japril. Ya, silakan. Apa Pak Japril? Apa dilihat dulu secara utuh, ini baru sebagian kalau tidak salah nih. Mungkin baru alinea pertama ya. Dari suaranya sudah suaranya Pak. Ini mungkin kayaknya belum secara utuh rekomendasinya tampil, Pak. Mungkin sebagian ini baru kan? Sudah habis. Sudah, ya? Pak. Habis, Pak. Selembar itu hanya kurang kompetensi guru dan Permendikbud nomor 22 tentang standar proses, hanya kurang beberapa kata. Oh gitu. Terima kasih. Ya, Pak Negeri. Ya, silakan. Izin Pak mengomentari. Ya, terima kasih atas kesempatan ketiga kalinya untuk mengomentari kerja bagus oleh kelompok 1. Barangkali kalau masalah isi rekomendasinya, satu sisi saya sangat setuju ya, sudah bagus. Akan tetapi seperti yang kita ketahui bersama-sama dari kemarin, bahwa setiap rekomendasi itu kita harus harus jelas yang mana yang mempengaruhi, yang mana yang menggerakkan ya, yang mana yang memberdayakan dan lain sebagainya. Maka dari itu barangkali di dalam kesempatan ini kelompok 1 bisa memberikan informasi kepada kita semua terkait dengan 4 hal ini dalam menciptakan atau menyusun rekomendasi yang baik. Barangkali itu saja, Pak. Jadi Panjeli ini mohon dari kelompok 1 ini untuk mempertegaskan mana yang konsepnya pada prinsipnya rekomendasi itu yang sifatnya menggerakkan, mempengaruhi, mendayakan segala macam. Yang 4 komponen itu kan gitu Pak Negeri? Iya Pak. Nah, silakan kelompok 1
untuk menanggapi. Halo Pak Japri. Pak Adi mana Pak Japri? Ya. Japri. Ya silakan. Halo Pak Japri. Dari Pak Pak Japri. Adi ya. Silakan Adi Triyono, silakan Pak Adi. Adi Triyono. Ini Ya. yang ditampilkan kok bukan yang diperbaiki. Pak Mutarom. Ini dari Berarti tadi. Oh. Yang ada Pak Mutarom kan ada sudah direnovasi itu. Makanya tadi ini kayaknya belum selesai. Silakan Pak Adi, silakan Pak Adi. Gimana Arif? Ada yang apa? Yang sudah diperbaiki. Ya, ada. Yang sudah dikirim tadi. Apa itu Ibu aja? Itu apa Adi? Nih. Ini yang dikirim tadi. Nah ini rekomendasinya tuh. Ini yang baru dikirim nih. Ya. Ada revisi sedikit tadi. Ya, silakan Pak. Silakanlah apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Mana yang sifat memperbaiki, menggerakkan. Diulang lagi. Itu tadi ya. Iya. Diulang lagi lah karena ada yang baru. Tapi saya agak ragu tadi tuh belum lengkap. Bener Pak Adi, itu Pak Adi. Bisa di zoom lagi Pak. Iya itu Pak Adi. Yang udah oke Pak Adi. Di display Pak. Bener Pak Adi. Halo Pak Adi Triyono, benar nih. Ada slideshow, slideshow. Ya. Ya betul ini yang di terakhir. Betul. Slideshow. Ini belum besar nih di Apa Ibu aja tuh? Oke. Itulah hasil rekomendasi dari kelompok 1. Ya. Oh, untuk jelasnya permasalahan yang disampaikan Pak Menteri ini kan rekomendasikannya ini yang telah direnovasi. Nah, Pak Menteri ini hanya Biar saya baca Pak April. ya bagaimana di mana yang mempengaruhinya, di mana yang menggerakkan, di mana yang mengarahkan, dan yang mana yang memberdayakan, kan itu. Nah, silakan. jam berapa tadi? Jam ini Pak. Dari kelompok 1 silakan menanggapi. Silakan Pak. Kelompok 1 pertanyaan Pak dari Pak ini Nuzli. Nah, Pak Di. Ayo Pak Jaka. Ya, Pak Jaka, silakan. Cari sama-sama we Pak. Sini. Nih. Kurang beda dari sini. Coba di slideshow gambarnya Pak biar bisa dibaca. Ya, kan bisa dibaca nih. Bagaimana kelompok 1 yang mendengar? Nggak bisa baca Pak, belum bisa baca. Ya. Di slideshow. Bisa slideshow Pak, dibisain. Siapa yang nampilkan tadi ini? Tolong di slideshow biar agak jelas. Pak Mutarom. Mutarom. Yang cangkir bawah itu. Sudah tadi ini cangkir bawah ini. Ini masih tekan dulu enable editing. Masih ya. Ini aja ya. Yang ini aja ya. Presentasi bukan Pak. di
Yang gambar TV itu Pak? Besaran. Atau cangkir tuh? Cangkir sudah. Sebelah 100% tuh, sebelah. Ah ya, yang itu Pak. Klik. Ini kan? Ya. Cangkir. Ya, Geser lagi ke kiri. Ah ya. Ya, klik. Tanda cangkir sudah tadi. Ini tanda cangkir. Nah, klik. Sudah. Klik. Kalau Pak Sudah. Belum diklik, Pak. Cangkir itu tidak bisa Apa, diklik Pak? sebelum Bapak menekan enable editing. Enable Oh iya, editing. jangan bisa Bapak seto. Enable editing. Enable editing. Enable editing. Di atas. Di tengah. Mana sih yang menggerakkan, mana yang memberdayakan dan seterusnya, Bapak Ibu ya. Sebenarnya itu hanya pencirian Bapak Ibu ya. Apakah harus ditulis benar di dalam rekomendasi? Nah, ini pun juga ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sebaiknya ditulis, ada yang mengatakan tidak perlu ditulis. Tapi kita sudah bisa melihat ciri-ciri itu ya. Yang pastinya rekomendasi itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh sekolah dan itu bisa membuat kualitas pendidikan di sekolah tersebut membaik dan tentunya tidak menimbulkan masalah di belakangan. Ya Bapak Ibu ya, kita sebagai maaf Bapak Ibu dan BAN sebagai orang yang mengerti tentang ini tentunya bisa melihatkan oh yang ini nih yang menggerakkan, ini nih yang mempengaruhi. Tapi di sekolah mereka kan tidak penting memahami mana yang menggerakkan, mana yang mempengaruhi gitu loh Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya, ada memang perbedaan pendapat. Mau hendak menuliskan ada istilah kemarin ada yang berbahasa Inggrisnya, ada yang berbahasa Indonesia, ya silahkan. Tidak pun juga tidak masalah. Itu yang saya dapatkan informasi ya ketika diskusi saat anggota BAN ikut. Itu Pak Tarik, makasih kesempatannya. Terima kasih Bu. Pak Tarik. Ya, masih ada? Pak Tarik. Ya, silakan Pak. Ya. Pak Tarik. Jadi. Ya, jadi begini Pak Tarik, sama Ibu pendamping kita. Jadi sekarang kita perlu clearkan lah tuh masalah rekomendasi. Karena kemarin waktu hari pertama, apakah Pak Somad itu bergurau atau memang betul? Apakah kita memang harus membuat rekomendasi ini seperti yang kita diskusikan bersama ini, atau yang kata Ibu kita tadi, yang penting sekolah itu memahami apa yang harus dilakukan untuk selanjutnya dan juga tidak menimbulkan masalah terhadap rekomendasi kita. Nah, jadi yang mana yang sebenarnya pendapat yang Ibu bilang tadi, pendapat pertemuan di diskusi seperti ini. Jadi kita harus final hari ini. Pak Tarik boleh saya langsung tanggapi? Iya. Jadi iya. Silakan Ya, Mbak Isa tanggapi. begini, ya begini Bapak Ibu, saya tidak bermaksud untuk mempertentangkan apa yang saya katakan dengan apa yang didengarkan sebelumnya ya. Yang disampaikan oleh Pak Ansori itu teorinya, konsepnya. Yang saya sampaikan itu teknisnya Bapak Ibu. Ya, kayak kemarin kan jangan sampai membuat masalah baru ketika kita memberikan rekomendasi. Tetapi tetap harus mengandung ciri-ciri itu, ya Bapak Ibu ya. Begitu, saya melengkapi sebenarnya Bapak Ibu ya, bukan membuat pilihan mana yang harus dilakukan, begitu. Kira-kira begitu Bapak ya. Ya, jelas Pak Bindi. Ya, terima kasih Pak Bindi sudah menerima apa yang telah disampaikan Mbak Isa. Barangkali kita masih ini ya, karena waktu ini sudah sampai sebenarnya. Pak Sesban baru bisa bergabung. Oh, baru bisa bergabung Pak. Iya, terima kasih Pak Sesban, ditunggu nih untuk kata Tadi listrik ini. mati. Ya. Tadi listrik mati di sepanjang jalur Patimura. Iya. Nah, Ya. ini minta tanggapan terakhir kata kunci dari Pak Sesban. Sekarang baru bisa bergabung. Sekarang sudah sampai di Jalan Yusuf Singadekane. Di jalan ya. Ya, jadi berpindah lokasi, hijrah. Iya. Saya
pertama ingin sampaikan bahwa kita lelah berdiskusi ini dalam rangka kita meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Ya. Dari hasil penelusuran saya, ada 8 lelah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah berkah kita berdiskusi tentang pengetahuan. Nah, itu. Berkah kita berjuang untuk keluarga, berkah kita dalam berdakwah, berkah kita dalam saat kita ikhlas menerima kesusahan dan dalam keadaan sakit. Itu diberkahi Allah semua. Jadi saya ingin luruskan tadi pernyataan Ibu Aisyah, percuma kita lelah berdiskusi, tidak percuma Bu, diberkahi oleh Allah. Kita mencari nilai kebenaran. Nah, itu bisa dilihat Quran surah Ali Imran ayat 79. Bisa sama-sama kita cek. Jadi jangan, saya harap teman-teman juga ingin saya luruskan kita semua. Nah, mati lagi di sini. Ini Pak, lanjut. Ayo Pak, Ini listrik di LPMP ini mati lagi. Ya, kedengaran Pak. Terus. Ya. Jadi singkat saja saya ingin katakan untuk kelompok 1 ingin menguatkan. Kira-kira menyadari dah apa yang dibuat itu belum sesuai dengan aspek dan indikator. Sadar dah itu? Menyadari, sadar. Alhamdulillah. Menyadari. Menyadari. Karena rambu-rambunya belum diberitahu ya kemarin. Langsung nyelonong menelaah hasil asesor. Saya tidak tahu, mungkin yang nomor 1 itu adalah hasil dari salah satu asesor yang ada di kelompok 1. Mungkin ya. Nah, oleh karena itu, kalau itu, jadi saya tidak memberi kata kunci Pak. Yang ditelaah itu apakah sesuai dengan aspek dan indikator atau belum? Nah, kelompok 1 menyadari belum sesuai. Mungkin itu saja ya Bapak. Ini sangat terbatas. Listrik di sini mati, jadi sisa-sisa baterai ini. Jangan-jangan semuanya ada. Pak Sekban dan para recording in progress. Ya. Pak Sekban dan para pendamping, mumpung kita bicara dengan terima kasih. Jadi ingin bertanya Pak, untuk kita semua nih berhubungan dengan butir 1. Nah, Pak Tarif izin ya. Ya, untuk butir 1 itu kita semua. Ya. Level itu 321 itu kan ada kata ada di 3 terutama 3 dan 4 itu ada pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Ya. Kira-kira pengakuan dan bukti pengakuan itu kita dapatkan dari cara apa? Yang otentik siapa yang mengakui, buktinya apa? Ya. Kalau secara dokumen apa dokumennya? Kalau secara observasi apanya kita observasi? Karena ada prestasi kedisiplinan, itu apa ukurannya? Karena dari yang kita pegang ini tidak ada petunjuk untuk terima kasih. Baik, kami sudah bisa menangkap Bapak pertanyaan Pak Suhardiwan. Kita kembali ke definisi Pak. Ya. Ada definisi Pak? Pak Sekban, di yang baru ini tidak ada definisinya Pak. Definisinya 2, satu disiplin, 2 membudaya. Pak Mutarom, naikkan definisi. Di dalam instrumen Pak, buka. Sudah Pak, saya buka yang terbaru itu Pak. Definisinya ada 2, satu disiplin, 2 membudaya. Ya. Pengakuan tidak ada. Tidak ada Pak. Yang benar. Benar Pak. Tidak ada Pak. Saya lihat tidak. Bisa dilihat. Itu profesional asesor aja barangkali. Coba Pak Mutarom tampilkan tadi. Pengakuan itu kan bisa dari masyarakat, bisa dari komite. Yang mana Pak? Yang definisinya Pak. Di dokumennya apa Pak Sekban kira-kira? Ya bisa pernyataan dari pihak terkait itu bahwa sekolah tersebut memang disiplin. Ini mana? Ini Pak. Ada definisi Pak. Tadi yang saya ditampilkan. Ada definisi Pak.
Ini definisi. Namanya yang rupiah. Karaunya ini ya. Ya. Yang ditampilkan Definisi. Pak di atas Pak. Definisi Pak Mutarom. Sesudah instrumen. Ini. Ini definisi. Pak. Disiplin merupakan. Ya. Ya. Apa lagi Pak? Sudah itu apa lagi? Membudaya. Ada membudaya? Ada ini membudaya. Ada pengakuan. Penghargaan ada 3 pengakuan. Ada membudaya. yang lama ini Pak. Itu yang Penghargaan. Penghargaan itu yang pengakuan. tidak ada perubahan Pak. Ada Pak. Tetap 1 nomor. Tetap 1 nomor Pak. Yang Belum ada kami yang mengubah. Pak, yang terbaru itu tidak ada definisi penghargaan atau pengakuan ini Pak. Yang pertama ini Pak. Iya, yang ada nomor SK Mendikbud itu ada Pak. Kalau Bapak pegang tidak ada, kami tidak tahu Pak. Sebab yang kami pegang ada. Iya Pak, ini yang hasil uji coba Pak. Nah, Kan? Iya Pak. Bapak dari mana? Apa ya? Yang ada dengan kita Ya. tuh hasil coba Pak. Hah? Yang ada dengan kita nih, yang kita print ini hasil uji coba nampaknya nih. Oh, salah gitu berarti. Iya salah kita Pak ya. Ada dokumen baru tidak ada. Di dalam ini Iya. hanya ada 2. Ya, tidak salah. Kalau keruh baik di muaro, susul ke ulu. Kalau kusut benang di pangkano, di ujung cari ke pangkal. Nah, itu. Nah, itu eloknya orang adat tuh. Ya. Artinya bukti dokumen yang kita cari dari pengakuan ini juga harus ditelusuri ya. Ya, telusuri dari komite, dari Bisa wawancara ya, observasi ya. Ya, betul. Terima kasih Pak Teman. Ya. Muka iya ya Mas Sao. Mungkin gimana Pak Subas, sudah cukup? Cukup? Dari saya cukup? Ya. Mungkin barangkali kita sudah bisa mengakhiri diskusi ini dari kelompok 1 itu. Kelompok 1, apa yang telah disampaikan mungkin tinggal merevisi dan memperbaiki dan mengirimkan kembali kepada Pak Siswan. Ya. Oke Pak Jafri. Ya. Ya. Terima kasih. Ya, mari kita berikan aplaus kepada kelompok 1 ini yang telah menyampaikan. Ya. Ya.